Kemudian yang keenam, mendahulukan panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, kesibukan Abdurrahman bin Auf jihad fisabilillah, waktu senggangnya dipakai untuk berdagang. Nah, kita nggak ada jihad perang, Pak. Maka saat ini nggak ada, kita punya banyak jihad yang lain. Kata Rasul, suatu hari begini, ada sahabat Nabi yang tangannya itu kayak ngapal karena waktunya habis dipakai buat nyangkul, berkebun dan sebagainya. Lalu ada sahabat yang ngomong begini, duhai seandainya tangannya dipakai buat berjihad fisabilillah, tentu itu lebih baik daripada mencari nafkah. Maka Rasul mengatakan, ya, apakah fisabilillah itu hanya mereka yang mati di medan perang? Ya, Rasul kemudian mengatakan, siapa yang mencari nafkah buat keluarganya, fahuwa fisabilillah. Siapa yang mencari harta untuk mencukupi kebutuhan ibu dan bapaknya, itu fisabilillah. Siapa yang mencari harta untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, fahuwa fisabilillah. Nah, ini hadis sekaligus anjuran buat mereka yang tidak dibukakan pintu jihad seperti kita di Indonesia. Kita bukan sedang di Palestina atau Gaza, kita bukan seperti di Suriah atau di Afghanistan dulu. Maka kesibukan kita hari ini adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah kita. Ya, ini kalau saya baca kisah menarik dari pemerintahan Taliban hari ini, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, ini kejujuran dan keikhlasan mereka nampak sekali. Bayangkan seorang jenderal berpangkat itu gajinya cuma 4 juta rupiah, itu pun kadang-kadang dibayarnya cuma separuh. Kalau polisi tentara reguler itu gajinya cuma 1,5 juta rupiah atau 1 juta rupiah. Kadang-kadang pas terima gaji cuma 500.000 rupiah. Kata mereka apa? Lah wong dulu kami hidup di hutan saja bisa kok. Wong dulu kami hidup itu cuma di goa-goa 3 hari pindah bisa. Ya, buat kami bekerja itu apa? Berkhidmat untuk umat. Artinya begini, sekarang mereka sudah nggak angkat senjata. Mereka sekarang sudah tidak nembaki musuh. Jihad mereka apa? Mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini yang sangat luar biasa. Berarti apa? Buat kita yang tidak mengalami seperti yang dialami saudara-saudara kita dalam konteks peperangan, jihad di depan mata kita adalah tadi mencukupi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah kita. Ini mentalitas yang harus dibangun, bahwa kita, ya, ini sedang melakukan fisabilillah sebagaimana janji Rasulullah. Ya, ketika kita bekerja dalam rangka menjaga ibu dan kerabat-kerabat kita. Ya, Allah mengingatkan, ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadroka gina. Wahai anak Adam, totalitaslah beribadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqroka, aku akan tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al, kalau kamu tidak mau beribadah kepadaku, malaktu yadaka sublan walam asudda faqroka. Dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kerja dengan ibadah kita harus sama-sama kencengnya. Saya ingin ingatkan, ya, tolonglah, sesibuk apapun dagang kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, ba'da sholat itu zikirnya dituntaskan. Ya, jangan buru-buru buka WA, jangan buru-buru buka pesanan, gitu kan ya. Ini bagian daripada apa? Totalitas kita di dalam beribadah. Standar itu 3, 4, 5 menit lah. Dituntaskan itu wiridnya semuanya, doa kita minta semuanya, minta tambah. Jadi yang namanya doa yang kita minta ini seperti pupuk dan siraman air untuk pohon kita, gitu kan ya. Kalau airnya cukup, siramannya cukup, insya Allah buahnya lebat, gitu kan. Nah, sedangkan benihnya itu kerja kita. Jangan sampai cuma zikir doa atau nggak kerja. Karena orang yang zikir doa nggak kerja seperti nyiram pupuk tapi nggak ada pohonnya, gitu loh. Ya, yang tumbuh apa? Nah, benih itu adalah kerja keras kita, zikir doa, ya, itu adalah pupuk dan siraman air kita. Nanti kita jaga, ya, pakai apa? Pakai sedekah, pakai berbuat baik, gitu kan? Sebagaimana kebun kita perlu kita pageri, begitu kan? Kalau enggak, nanti dimakani sama binatang macam kayak begitu, ya. Nah, ini perlu kita bentengi. Jadi konsep kaum muslimin mencari rezeki ini apa namanya ya? Bisa dikatakan
holistik begitu ya, menyeluruh, tidak cuma satu aspek aja, hanya kerja saja enggak ya. Dalam urusan ibadahnya dikencangkan, doa kita perbanyak. Maka tadi siklusnya 3 Pak ya, doa minta sebanyak-banyaknya, kerja sekeras-kerasnya, syukuri berapapun dapatnya. Ini ya.